Kita. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, tapi relate gitu tentang kehidupan maba kita. Harusnya sih awal kuliah tuh masih excited ya, baju masih rapi, alat tulis masih lengkap, semangat juga masih membara 45. Tapi kenyataannya baru beberapa minggu kuliah itu kita tuh udah ngerasa capek, udah ngerasa bingung, minder, bahkan kita tuh overwhelmed gitu sama tugas-tugas kuliah gitu. Bahkan ada juga gak dikit yang mikir, kok aku nggak sepinter teman-teman aku ya. Tapi tenang aja, karena kalian nggak sendirian, karena hari ini aku lagi sama teman-teman aku. Ada Fatiha, Halo, aku Fatihia. ada Devi, Hai. dan juga ada Salma. Halo, halo. Nah, jadi menurut teman-teman nih, topik yang kita bawain hari ini tuh menarik nggak sih? Terus relate nggak sih? Menurut aku topiknya menarik banget sih, karena relate banget sama aku yang masih maba. Betul, teman-teman aku juga banyak tahu yang ngalamin kayak gitu. Dan dari mereka tuh banyaknya mendem perasaan itu. Ya, dan semoga yang dengerin ini tuh ngerasa kayak, oh ternyata wajar ya ngerasa kayak gini. Oke, jadi kita mulai aja ya dari realitanya dulu nih yang sering kita lihat. Jadi menurut teman-teman nih, kenapa sih banyak mahasiswa baru tuh yang udah mulai ngerasa motivasi belajarnya tuh udah mulai turun nih? Kalau menurut aku ya, sistem ini itu karena perubahan sistemnya yang gede banget. Kayak transisinya tuh kayak cepet banget gitu loh. Kalau misalnya di SMA tuh kita semuanya kayak diarahin, kayak disuapin sama guru, dikejar-kejar guru. Tapi kalau misalnya di kuliah tuh kita kayak dituntut mandiri, kayak kadang dosen di kelas tuh cuman bahas teori dasarnya aja dan kita harus nyari-nyari lagi gitu. Ya betul, aku juga ngalamin kayak gitu. Dan belum lagi ekspektasi dari orang tua, dari teman-teman, bahkan ekspektasi kita sendiri tuh kayak jadi tekanan buat kita. Lingkungan juga baru, teman baru, dosen baru, cara belajar baru. Pokoknya adaptasi itu tuh yang buat kita capek aja. Iya, jadi kalau misalnya bisa kita tarik ke teori psikologinya, ini tuh nyambung banget nggak sih sama teorinya Maslow? Nyambung banget loh, Mas Lo bilang manusia tuh punya kebutuhan yang bertahap. Mabat biasanya lebih fokus sama kebutuhan yang dasarnya dulu. Next. Kayak kayak rasa aman, rasa diterima, dan rasa punya tempat. Kan kalau misalnya kita masih ngerasa asing sama lingkungan kita, kita tuh kayak takut salah ngapa-ngapain, kayak takut salah gitu kan, takut Iya, ngomong. iya, iya. Saat ngomong takut, apa sih? Kalau ngomong takut salah, kalau bertindak takut salah, dan akhirnya energi itu pasti habis di situ gitu. Nah, betul. Makanya wajar kalau misalnya fokus belajarnya tuh kebagi sama fokus adaptasi. Jadi mereka tuh bukan 100% berniat, tapi emang lagi berusaha buat bertahan di situasi yang transisi ini gitu. Nah, maaf, Maslow juga bilang di bukunya yang berjudul Motivation and Personality kalau misalnya kebutuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu tuh susah buat mikirin prestasi atau aktualisasi diri karena emang posisinya dia ada di atas dari kebutuhan dasar gitu. Emang kebutuhan dasarnya apa aja sih?
kebutuhan dasar itu yang paling bawah tuh di hierarki yang paling bawah itu ada kebutuhan fisiologis itu mencakup makan, minum, sama tidur yang cukup gitu. Oke. Nah, kalau misalnya contoh nyatanya di kehidupan mahasiswa baru tuh kayak gimana sih? Ini enggak sih kalau misalnya kita di kelas, terus kayak kita kan belum kenal, maksudnya belum terlalu dekat gitu satu sama lain. Terus akhirnya kita misalnya pas dengan materi dari dosen, kita mau nanya karena kita kurang ngerti. Tapi karena belum dekat dan belum kenal itu, akhirnya kita kayak takut, kayak takut kelihatan bodoh. Akhirnya kita kayak diem aja deh, nggak jadi nanya gitu ke dosen. Atau enggak pas lagi kerja kelompok, kayak ngerasa dirinya tuh kurang pinter gitu, jadi takut ngasih pendapatnya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa jadi karena masalah kebutuhan dan rasa aman kita tuh belum sepenuhnya kebentuk. Dan menurut Maslow itu selama rasa aman dan diterimanya belum terbentuk sepenuhnya, motivasi belajarnya itu emang gampang buat muncul. Berarti emang sebisa mungkin kita ini dulu ya, apa sih penuhin kebutuhan dasar yang bawah-bawah dulu kan? Iya, nah Oke, oke. Oke, dari sini kita bisa biasanya tuh muncul rasa nggak pede nggak sih? Iya. iya betul. Keluarga PD itu bisa masuk ke teorinya Bandura tentang self efficacy. Self efficacy itu yang ini ya, yang keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita. Iya. Nah, masalahnya maba tuh belum punya banyak pengalaman kan. Apa sih kayak pengalaman berhasil di kuliahnya tuh belum ada. Jadi gampang banget mikir kayaknya aku emang gak sepintar mereka deh. Padahal Bandura tuh bilang kalau misalnya yang ngaruh untuk perilaku belajar itu bukan kemampuan asli mereka, tapi keyakinan mereka soal kemampuan perilaku. Ah, Mereka tuh yakin gak sih kalau mereka tuh mampu ke suatu bidang itu? I see, iya iya iya. Kalau misalnya kemampuan aslinya tuh nggak seberapa, tapi kalau dia yakin sama kemampuan dia, itu bakal ngaruh ke perilaku belajar dia nggak sih? Iya, pasti. Iya iya iya. kayak ngaruh ya. Karena pede, Karena maybe. pede. Kalau misalnya self efficacy-nya rendah, biasanya tuh dampaknya apa aja sih yang kayak biasanya bisa jadi dampak ke diri dia yang punya self efficacy rendah? Ya, itu mesti jadi takut ngapa-ngapain tuh takut gitu loh, takut kayak salah, takut gagal, takut jatuh bodoh, gitulah pokoknya. Ya apa-apa Ini takut juga, gitu. iya sih. Ada juga ada penelitian di Indonesia, menurut penelitian Putri Hardianti sama Larasati pada tahun 2024, itu tuh nemuin bahwa maba dengan self efficacy rendah cenderung punya kecemasan akademik yang lebih tinggi Nah, ini gitu. relate banget ya sih, kayak most of us gitu pasti cemas banget, apalagi kita masih semester-semester awal nih, karena kita nggak tahu kan, kayak kita masih buta banget sama penilaian dosen kayak gimana gitu. Betul banget. Pokoknya banyak banget yang kita Betul cemasin banget. gak sih di semester satu ini. Benar, benar, benar. Nah, aku tuh kayaknya arti dari penelitian yang dibilang Salma tuh, jadi bukan mereka tuh nggak mampu sebenarnya, tapi karena emang mereka tuh terlalu cemas duluan, jadi mereka Benar-benar. nggak berani buat mulai. Ya nggak sih? Iya ya, kalau kita misalnya udah cemas di dalam pikiran kita tuh udah kayak berkabut sama kecemasan gitu, kayak kita udah dihantui sama hal-hal yang kayak Yes. bisa jadi, Negatif gitu ya. iya Yang iya, sebenarnya tuh bisa jadi belum tentu terjadi. terjadi. Iya benar-benar benar. Nah, kalau misalnya dari Maslow, kita
kita tuh kan ngomongin rasa aman. Kalau misalnya dari Bandura, itu tuh kita ngomongin tentang percaya diri. Nah, ada satu konsep lagi nih yang penting banget buat maba, yaitu growth mindset. Wow. Kayak growth mindset yang konsep dari Carol ya, tentang Iya, cara kita Betul. melakukan diri sendiri. Ya. Nah, ada yang mikir juga kan kalau misalnya dari awal aku tuh nggak bisa, berarti aku tuh emang nggak cocok di situ tuh. Terus kayak aku tuh emang nggak bisa, sepenuhnya nggak bisa. Nah itu tuh yang disebut fixed mindset. Beda lagi sama growth mindset. Kalau growth mindset tuh apa sih sama? Growth mindset tuh mikirnya tuh sekarang aku belum bisa, tapi aku masih bisa belajar gitu. Di fase maba tuh cara mikir kayak gini tuh ngaruh banget sih. Iya, karena kan kalau maba itu kan apa ya, lagi sering ketemu hal-hal baru kan. Terus kalau misalnya mindsetnya udah fix dari awal, kita bakal susah ke depannya. Kayak kita tuh bakal ngelihat kesulitan Ya, atau apa tuh kayak kegagalan diri gitu. Padahal kan kita masih bisa lanjut gitu sebenarnya mah. Iya, contohnya tuh apa? Contohnya kalau kita udah selesai UAS, terus kita dapat nilai yang jelek, terus langsung kita tuh mikir kayak, ah udah deh, gue emang gak sepintar itu. Padahal kayak menurut gue tadi, kesulitan awal dari belajar tuh, itu tuh emang prosesnya. iya, pokoknya pokoknya nih ya, growth mindset itu bikin maba lebih tahan mental lah. Salah gak langsung kita tuh nyerah. Terus kalau bingung tuh gak ngerasa kalau diri kita tuh bodoh gitu. Kita masih bisa belajar. nah, growth mindset ini tuh bisa nggak sih dikaitin gitu sama teorinya Bandura? Nyambung nggak sih menurut kalian? Nyambung sih, kan growth mindset tuh bikin kita berani kan buat nyoba gitu. Benar. Dan setiap nyoba tuh, walaupun itu kecil, kata Bandura tuh itu tuh penting. Itu tuh bisa ningkatin self efficacy kita. Jadi growth mindset itu kayak fondasi mentalnya biar maba tuh mulai tanpa nunggu perfect dulu gitu. Kayak gak usah sempurna dulu. Kalau dikaitin ke Misalnya Maslow belajar gimana? apa? Kalau dikaitin ke Maslow. Kalau ke Maslow sih nyambung juga sih. Soalnya kan kalau misalnya kita punya growth mindset, terus kita lingkungan kita tuh juga tumbuh di lingkungan dengan growth mindset, pasti kan akan terbentuk rasa aman kan secara psikologis. Kita bakal mikir kalau misalnya salah itu nggak apa-apa, karena kita masih bisa nyoba lagi gitu. Iya, benar-benar benar. Mm-mm. Aku bisa Nah, ngebayangin kalau sih kalau rasa misalnya kita punya lingkungan yang emang dari kecil kita tuh dibangun punya apa ya? Kita tuh nggak harus ngerasa malu gitu. Kalau misalnya kita tuh bikin salah itu kayak menurut aku bakal bukan hanya rasa aman tapi self esteem kita juga bakal naik nggak sih karena ya gitu nggak banyak yang harus kita pikirin nggak betul. sih. Nah, kalau rasa amannya udah kebentuk, terus kebutuhan psikologis yang udah terpenuhi yang tadi, yang kayak makan, minum, dan lain-lainnya tuh, jadi motivasi belajar seseorang tuh bisa muncul lebih mudah gitu. Jadi semuanya tuh nyambung ya. Kayak Maslow tuh tentang rasa aman. Terus Bandura tentang percaya diri. Tadi yang terakhir growth mindset soal cara kita menghadapi proses itu gitu. Nah, jadi buat kamu mahasiswa baru yang lagi ngerasa capek, lagi ngerasa bingung, atau bahkan ngerasa minder gitu, itu tuh bukan berarti kamu tuh nggak mampu, atau bahkan ngerasa kalau kamu tuh salah jurusan sebenarnya. Bisa jadi kamu tuh lagi adaptasi, lagi cari rasa aman, lagi belajar percaya sama diri sendiri.
dan itu tuh valid, nggak apa-apa, validasi aja semua emosi yang kamu rasain, yang kamu ngerasa capek, rasa bingung, rasa minder, it's totally normal, nggak apa-apa guys. Nah, motivasi belajar itu tuh bukan soal rajin atau males, tapi soal kondisi psikologis kamu dan cara kita tuh memandang diri sendiri. Pelan-pelan itu nggak apa-apa, step by step. Step-step kecil itu tuh benar-benar berarti banget di sini. Karena uh, how the way kita melihat diri kita sendiri itu juga penting banget. Tapi ya pokoknya sekian. Terima kasih buat Fatiha, buat Devi, sama buat Salma. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita sampai akhir. Sekian. Oke, thank you juga. Dadah. Bye-bye.